Selamat datang di webinar Simplify B2B Trading with Oracle NetSuite. Selamat siang Bapak Ibu. Hari ini kita akan memulai untuk webinar kami di tanggal 21 Desember 2023 dengan kami PT Intalogi ya, Talenta Teknologi, dan juga grup besar kami yaitu di Intidata Utama. Nah, sebelum kami memulai acara webinar kami, sebelumnya kami akan coba perkenalkan dulu dari tim Intalogi. Ini ada dengan saya, Lia, dan kemudian nanti saya akan memandu acara webinar ini sampai nanti selesai gitu ya, di 1 jam, durasinya sekitar 1 jam ke depan, seperti itu. Nah, kemudian nanti selanjutnya kita akan memperkenalkan sedikit company profile kami dan juga memperkenalkan Oracle NetSuite melalui overview, dan juga akan kita kenalkan atau melalui demo sedikit seperti itu. Nah, Bapak Ibu, terima kasih untuk waktunya untuk bisa bergabung di acara webinar kami hari ini gitu ya. Nah, langsung saja saya mulai, dan selanjutnya nanti setelah proses webinar ini kita akan adakan yang namanya door prize ya, atau surprise lah ya, seperti itu. Nanti akan berdasarkan aplikasi dan akan dipandu oleh operator kami, seperti itu. Baik, kalau gitu kami coba mulai dengan company profile kami. Baik, sebentar ya. Baik, apakah sudah terlihat untuk sudah ya untuk share screen kami? Baik. Jadi kami adalah PT Intalogi dan bergerak di bidang IT gitu ya. Kemudian kantor kami ada di Saharjo, itu untuk head office kami. Kemudian kami memiliki cabang di Surabaya dan juga di Bandung. Nah, kami sudah berdiri sejak tahun 1999 dan kami memiliki beberapa produk ERP ya, dan dengan sistem iCare yaitu Integrity, Collaboration, Agility, Reliability, dan juga empathy, kami membentuk komunitas dan juga organisasi IT kami menjadi lebih besar seperti itu. Nah, kami juga memiliki beberapa produk ternama lah ya yang sudah worldwide. Itu ada di Epicor yang sudah join dengan Epicor itu di tahun 2000. Kemudian kami juga bergabung dengan partnership SAP Yuan ya, seperti itu di 2004. Kemudian kami juga memiliki partnership dengan Microsoft, Salesforce, Dell, dan yang terbaru ini kami menjadi salah satu partner dari Oracle NetSuite di tahun 2021 ini, seperti itu. Nah, kami juga sudah tergabung dengan grup IT besar kami, yaitu adalah dengan Indocyber, seperti itu ya. Jadi kami memiliki lebih dari 1.000 total ya, 1.000 employee yang sudah tersebar di berbagai kota ya, seperti itu, terutama di Indonesia. Kami memiliki experience lebih dari 20 tahun. Dan juga kami memiliki pengalaman untuk mengimplementasikan berbagai ERP sistem ya, seperti Epicor, SAP Yuan, dan juga Oracle NetSuite. Nah, kami juga memiliki sertifikasi yang sudah tercatat gitu ya, dan nanti bisa kami show, dan juga kami memiliki lebih dari 250 customer dan akan terus bertambah seperti itu. Nah, ini adalah beberapa produk-produk kami lah ya, seperti itu. Nah, ini untuk Intidata sendiri itu memiliki berbagai banyak lah ya untuk solusi teknologi gitu ya. Salah satu diantaranya adalah Epicor dan juga SAP. Nah, untuk middle enterprise itu kita mainnya di SAP untuk Intidata utama. Kemudian untuk di Intalogi, dan kita akan lebih banyak mengenal mengenai Oracle NetSuite hari ini, seperti itu. Kita memiliki produk tersebut. Kami juga memiliki grup IT besar, yaitu Indocyber Company yang berlokasi di Wisma Stakung dan memiliki lebih dari 600 konsultan dan developer. Ini adalah beberapa
produk-produk grup kami ya, kemudian juga mungkin yang sekarang lagi sangat banyak diminati yaitu AI ya. Nah, itu kita juga bisa kembangkan AI melalui beberapa kebutuhan-kebutuhan dari setiap customer-customer kami, tergantung kebutuhannya. Jadi customisasi seperti itu. Nah, ini adalah gambaran dari customer-customer kami, baik dari trading, distribution, retail, maupun manufacturing, serta services, seperti itu. Nah, ini adalah kami baru juga selesai implementasi di Taman Safari Indonesia, dan sudah berjalan sekitar hampir 1 tahun lah ya untuk penggunaan Oracle NetSuite di Taman Safari Indonesia. Kemudian kami juga baru selesai menyelesaikan implementasi kami dengan salah satu lembaga informasi keuangan, yaitu Kredit Lembaga Informasi Keuangan, itu yang berlokasi di Jakarta. Dan saat ini prosesnya masih sudah go live dan dalam proses maintenance seperti itu. Sedikit gambaran mengenai Oracle NetSuite, yaitu adalah the first cloud-based ya, sistem yang memiliki platform base dan juga software as a service. Nah, untuk company profile kami itu kemudian mungkin sedikit kami menginformasikan juga ya mengenai overview Oracle NetSuite. Saya izin share juga. Baik, nah sudah terlihat ya Bapak Ibu untuk berikan. Saya mau memperkenalkan sedikit mengenai Oracle NetSuite. Apa sih Oracle NetSuite itu gitu ya? Nah, jadi kita tahu ya, untuk dalam suatu bisnis tentunya kita pasti akan memiliki banyak divisi gitu ya. Artinya kita pasti akan sangat bentrok dengan beberapa divisi lah ya gitu. Nah, jadi dengan adanya sistem ERP itu membantu yang sifatnya sebelumnya adalah lawas, bahwa sistemnya masing-masing sekarang disatukan dengan satu sistem yang sudah terintegrasi, yaitu ERP system. Nah, saat ini kita akan memperkenalkan kenapa NetSuite adalah salah satu yang menjadi pilihan untuk berbagai macam bisnis yang saat ini berkembang. Selain untuk proses kita mengetahui kontrol gitu ya dari sistem Oracle NetSuite, kita juga sangat mudah untuk bisa melihat. Jadi kalau tanpa sistem, kita mungkin tidak bisa melihat blind spot dari sisi bisnis kita gitu ya. Nah, dengan adanya sistemnya di Oracle NetSuite, itu pasti kita akan sangat mudah untuk mengkontrol, melihat data-data yang kita butuhkan. Dan juga Oracle NetSuite itu sangat mudah ya untuk berproses gitu, artinya sangat lincah untuk menyesuaikan bisnis proses yang ada di setiap klien, seperti itu. Nah, kemudian Oracle NetSuite itu sendiri dia adalah the first cloud company yang seperti sebelumnya saya sudah sebutkan, dan juga sudah tersebar di 215 lebih ya untuk pengguna atau partner yang ada di seluruh dunia gitu. Jadi artinya NetSuite itu sudah menjelajahi sekitar 215 negara ya yang sudah join dan partnership dengan NetSuite gitu. Nah, NetSuite pun juga sudah memiliki 38.000 lebih customer secara dunia. Dan setiap tahunnya NetSuite itu selalu menambahkan logo baru, yaitu sebanyak 6.000 lebih gitu. Nah, kenapa harus NetSuite? Karena ya the first cloud company lah ya, karena kita tahu bahwa NetSuite itu berkembang sangat cepat ya, seperti itu. Karena base-nya itu cloud, jadi sangat mudah untuk dilakukan dibangun seperti itu. Kemudian unified platform, di mana kita sudah sangat mudah melakukan customisasi dalam satu platform tersebut. Nah, kita juga memiliki native multi-company, artinya kita bisa lebih dari satu company yang kita gunakan NetSuite gitu, dalam entity company kita. Kemudian kita sudah memiliki best practice, yaitu dengan Suite Success. Kemudian kita juga memiliki direct vendor support dan juga easy to customize, artinya tidak perlu repot-repot gitu ya. Kita tidak perlu harus panggil vendor untuk kita customize. Jika perusahaan kita memiliki tim IT yang strong gitu ya, kita sudah bisa lakukan yang namanya customisasi sendiri.
seperti itu. Dan juga NetSuite sangat mudah untuk dilakukan di scalability gitu. Nah, ini adalah NetSuite itu single data source, di mana dengan menggunakan satu platform sudah bisa berbagai macam multifunction gitu ya. Kemudian juga NetSuite multi language, multi currency, multi country tax compliance, dan juga multi subsidiary. Ini yang paling sangat penting lah ya untuk ERP system. Nah, ini adalah gambaran Oracle NetSuite secara fitur lah ya. Jadi Oracle NetSuite itu memang dibangun di satu platform yang memang bisa kita lakukan customisasi baik dari sisi sistem maupun dari sisi kebutuhan aplikasi yang akan kita gunakan nanti. Artinya nanti ke depannya jika Bapak Ibu ingin membangun satu sistem atau aplikasi dan bingung nih ya platform apa yang harus digunakan, kita pakai Oracle NetSuite aja, kita udah bisa membangun aplikasi ataupun platform yang kita inginkan. Terlepas di luar Oracle NetSuite itu sendiri ya. Misalnya kita membangun POS, membangun sistem seperti kayak AI disambung dengan apa gitu ya, atau integrasi dengan beberapa sistem gitu ya, itu bisa dilakukan di sini. Nah, kemudian menariknya juga NetSuite itu no version lock. Artinya dengan menggunakan Oracle NetSuite, Bapak Ibu nggak usah khawatir kapan akan migrasi atau misalnya update sistem gitu ya. Terus ketika kita menggunakan Oracle NetSuite itu sudah ada, itu adalah dengan sistem yang baru gitu ya, artinya dengan versi yang baru gitu. Jadi kita nggak usah harus khawatir untuk kapan kita mau upgrade kayak gitu. Nah, selanjutnya juga kita sudah bisa dilakukan untuk PSE, SCM, CRM gitu. Jadi ada beberapa modul yang memang NetSuite sudah sediakan. Hampir semua modul di ERP itu di NetSuite sudah provide seperti itu. Nah, ini yang menarik di NetSuite itu adalah OneWorld, di mana dengan menggunakan OneWorld kita itu sudah bisa menambah entity perusahaan kita yang lainnya gitu. Artinya kita nggak perlu tambah biaya lagi untuk kita bisa lakukan proses penambahan subsidiary seperti itu. Kemudian itu juga sudah dilakukan atau sudah disediakan, yaitu multi-book, multi-language, multi-currency seperti itu ya. Jadi sudah bisa menyesuaikan. Jika Bapak Ibu memiliki lebih dari 150 entity perusahaan yang tersebar di seluruh dunia, itu hanya menggunakan OneWorld, Bapak Ibu sudah bisa mengakses NetSuite untuk seluruh company tersebut. Seperti itu. Kemudian NetSuite pun juga sudah bisa diakses oleh berbagai macam industri, di antaranya adalah software, services, gitu, manufacturing, wholesale distribution, dan juga retail. Nah, di antara ERP lain, mungkin NetSuite adalah salah satu yang sangat concern untuk membantu mengembangkan dari sisi intelligence, di mana sudah ada AI sendiri di dalam NetSuite, kemudian sudah ada machine learning, dan juga suite analytics. Dan juga ketika kita mau custom report dan lain-lain, itu kita tinggal masuk ke dalam NetSuite saja dan kita lakukan sedikit customisasi gitu. Jadi artinya NetSuite sudah melakukan, sudah menyediakan fungsi-fungsi yang akan berguna sekali untuk kita nanti ke depan. Nah, ini adalah gambaran tentang Oracle NetSuite. Tidak perlu harus membeli seluruh modul yang ada gitu ya di ERP system. Kita hanya membutuhkan apa yang kita hanya akan memakai apa yang kita butuhkan aja. Contoh misalnya saat ini kita hanya membutuhkan untuk sisi financial, CRM, dan analytic dashboard. Jadi kita hanya menggunakan NetSuite untuk tersebut. Tapi ketika kita berkembang gitu ya, perusahaan kita berkembang dan juga bertambah untuk kebutuhan sistemnya, kita akan mulai untuk menambah asset management, planning, dan budgeting, dan lain-lain, sampai kita bisa melakukan seluruh proses manufaktur dan lain-lain sampai definite gitu ya. Artinya NetSuite itu scalability, menyesuaikan dari proses perusahaan berkembang sampai perusahaan established seperti itu. Nah, yang menarik lagi dari NetSuite adalah NetSuite itu sangat transparan ya. Jadi Bapak Ibu jika kedepannya perusahaan Bapak Ibu itu mau IPO, itu NetSuite sudah menyediakan sistem ERP yang memang bisa diakses untuk proses tersebut gitu. Jadi sistem yang sangat transparan, kemudian security-nya sudah tidak perlu diragukan lagi gitu ya. Dan kemudian no version lock, terus juga kita sudah menyediakan semuanya itu berdasarkan browser ya, atau web based lah ya seperti itu. Jadi
kita nggak perlu yang namanya akses atau install aplikasi ya. Kita sudah bisa melakukannya melalui satu web based Oracle NetSuite ini. Jadi kita sudah bisa mengakses seluruh aktivitas yang kita butuhkan. Nah, Oracle NetSuite juga itu sangat membantu setiap user. Artinya gini, ketika kita memiliki beberapa entity perusahaan, kemudian kita memiliki berbagai role, itu dengan satu user saja kita sudah bisa memiliki multiple role seperti itu ya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu untuk mengefisiensikan budget gitu ya, dengan satu karyawan memiliki dua fungsi gitu ya, itu bisa kita lakukan dengan Oracle NetSuite seperti itu. Kemudian juga dashboard nanti disediakan dan kita akan coba kenalkan ya melalui demo nanti untuk Oracle NetSuite biar lebih jelas. Ini adalah gambaran mengenai security. Ini adalah kenapa kita harus menggunakan true cloud lah ya, dan bukan hosting ataupun on-premise. Karena seluruh aktivitas infrastruktur itu sudah di-cover melalui Oracle NetSuite. Jadi Bapak Ibu nggak usah khawatir mengenai bagaimana cara saya memaintain infrastruktur dan lain-lain, itu semua sudah di-cover melalui Oracle NetSuite. Seperti itu. Ini adalah sertifikat dari Oracle NetSuite di mana sudah tersertifikasi lah ya, seperti itu. Nah, ini adalah perbedaan antara kenapa kita menggunakan cloud dan juga fake cloud, apa bedanya gitu ya. Jadi kalau untuk yang true cloud itu kita tidak ada yang namanya tutup-tutupan gitu ya, semua terlihat transparansi. Nah, ketika kita menggunakan fake cloud atau on-premise itu hanya terlihat di depannya aja, misalnya harganya sekian, kemudian nanti ke depannya itu akan muncul biaya-biaya lain yang akan memusingkan kita lah sebagai manajemen seperti itu ya. Ini adalah gambaran mengenai customer yang ada di NetSuite ya, baik di global leaders maupun di regional customers. Ini untuk beberapa customer di Indonesia, dan juga ini adalah untuk customer yang sudah Asia seperti itu. Ini adalah sedikit gambaran mengenai perpindahan antara sebelumnya Garden by the Bay itu menggunakan sistem yang sudah ada, kemudian berpindah menjadi Oracle NetSuite. Nah, ini adalah tampilan mengenai Oracle NetSuite secara dashboard gitu ya, secara tampilan. Dan ini adalah dua slide terakhir saya, di mana karena dengan menggunakan Oracle NetSuite tentunya kita bisa go live lebih cepat gitu ya, karena prosesnya itu tidak perlu harus menyiapkan infrastruktur. Kita hanya perlu setting di dalam web base tersebut aja gitu ya. Kemudian jadi dengan adanya cloud kita akan lebih mudah untuk melakukan implementasi, sehingga proses implementasi itu akan lebih cepat gitu. Nah, NetSuite ini pun berkembang karena dari sisi referensi, artinya customer kami yang sudah menggunakan NetSuite mereferensikan kepada perusahaan lain seperti itu, sampai NetSuite memiliki 38.000 customer seperti itu. Nah, ini adalah slide terakhir kami, yaitu ketika kita mau melakukan suatu bisnis, tentunya kita sudah tahu arah kita mau kemana gitu. Nah, dengan menggunakan sistem Oracle NetSuite ini, pastinya kita udah tahu nih arah kita mau establish perusahaan sampai ke arah lebih sukses seperti itu. Nah, dari saya itu saja, kemudian mungkin kita akan langsung jump up ke demonya ya. Silakan Bapak Fikri. Terima kasih Mbak Lia. Oke. Nah, tadi makasih ya Mbak Lia sudah menjelaskan selayang pandang lah tentang Oracle NetSuite. Nah, ini saya mau balik ke tema webinar kita, yaitu Simplify B2B Trading with Oracle NetSuite gitu. Nah, kita bikin tema ini kenapa sih harus Simplify B2B Trading with Oracle NetSuite? Apa sih yang membedakan antara company yang B2B trading dengan company yang tidak B2B ataupun tidak trading gitu ya? Emangnya secara sudut pandangnya Oracle NetSuite
perlakuannya bedanya gimana sih? Nah, disinilah kita jelasin. Ini bisa dibilang sebagian dari flow yang ada di sebuah bisnis yang sifatnya B2B trading gitu. Nah, jadi Oracle NetSuite dia memiliki paket ya atau base license yang berbeda antara perusahaan yang sifatnya B2B dengan perusahaan yang sifatnya B2C gitu ya, atau langsung ke customer. Perbedaannya adanya di sini. Jadi kalau misalnya perusahaan yang dia itu bukan B2B, itu di Oracle NetSuite disebutnya base license-nya adalah financial mid market. Financial mid market ini benar-benar dia dasar finance dan accounting. Jadi ada login to dashboard, pasti ada dashboardnya, ada order to cash atau ya flow untuk transaksi penjualan lah, ada procure to pay ya, flow untuk transaksi procurement atau purchasing atau pengadaan barang gitu ya, pembelian. Terus ada record to report ya, bikin laporan keuangan kayak ada balance sheet, terus ada income statement dan sebagainya gitu. Nah itu untuk yang company B2C, yaitu financial mid market. Tapi ketika sebuah company itu B2B atau dia B2B trading atau wholesale, jadi dia model yang sifatnya pengadaan barang untuk perusahaan lain, entah itu distributor untuk hotel, untuk rumah sakit, untuk pemerintah dan sebagainya, itu dia punya proses yang lebih panjang, terutama di bagian yang berhubungan dengan order to cash atau yang berhubungan dengan proses sales gitu ya. Hanya dia ada modul yang namanya CRM. Maka ketika sebuah perusahaan to B2B, NetSuite itu base license-nya beda. Dia ada namanya mid market. Jadi nggak ada kata finansialnya. Yang tadi financial mid market, yang ini mid market. Jadi yang tadi financial mid market cuman segini doang nih. Order to cash tuh cuman mulai dari bikin sales order gitu ya, ketika ada orang mau beli, kemudian fulfillment ya, picking, packing, shipping, terus terima invoice sampai jadi income statement. Kalau dia B2B, ini dia nambah skopnya. Mid market sebesar ini, dia udah include CRM gitu. Nah, perusahaan B2B itu nggak cuman trading gitu ya, nggak cuman trading dan wholesale. Ada juga perusahaan B2B yang sifatnya ada service-nya gitu ya, atau ada yang based on project, kayak misalnya perusahaan konstruksi dan sebagainya, dia B2B juga gitu kan. Orang kalau konstruksi ya adalah yang memang B2C, tapi umumnya B2B kan. Dia untuk bangun gedung dan sebagainya. Dia ada lagi modulnya namanya project management gitu. Tapi di sini kita membatasi topiknya di B2B yang trading. Jadi kita nggak bahas untuk yang based on project, nggak bahas kayak perusahaan konstruksi atau perusahaan law firm ya, atau perusahaan auditor dan sebagainya. Nah, jadi ini saya mau coba tunjukin gimana sih NetSuite ngasih treatment untuk proses yang pertama dulu nih. Yang di sebelah bawah ini kan kita ada banyak nih flow-nya mid market. Kita yang jelasin di bawah dulu gimana dia manage opportunities. Jadi ya ketika udah ada customer yang mau mengadakan pengadaan barang gitu ya, mau beli dari kita, terus sampai manage quote, artinya kita ngirim quotation ke mereka. Biasalah itu kalau misalnya kita kerja di perusahaan B2B, pasti kan ada orang minta quotation gitu, terus kita harus ngirim quotation sampai dia jadi order to cash, sampai dia menjadi sales order beneran gitu. Nah, untuk itu kita berangkat ke NetSuite-nya. Jadi seperti yang udah dijelaskan ya sama Mbak Lia, karena NetSuite itu dia true cloud, jadi dia modelannya nggak perlu namanya kita install aplikasi apa-apa, kita nggak perlu punya nyewa web hosting atau sebagainya. Kita tinggal subscribe NetSuite gitu ya, sama kayak kita subscribe Google Suite, Google Drive, atau kita subscribe Spotify.
Terus kita bukanya tinggal di browser. Jadi dia browser agnostik, browser apa aja bisa, asal laptop kita internetnya bisa buka Google Chrome, itu udah cukup untuk buka NetSuite. Jadi kayak bisa kita search gitu ya, NetSuite gitu misalnya, terus kita login di sini. Sama kan kayak kita buka sosmed atau kayak kita buka Gmail, dia tinggal masukin email, password, terus login. Nah, ini dashboardnya NetSuite itu bentuknya kayak gini. Di dalam dashboard NetSuite itu ada 3 komponen utama. Yang pertama tuh di kanan atas, ini adalah role-nya. Jadi NetSuite itu dia satu user bisa punya multiple role gitu. Dan beauty-nya NetSuite adalah seolah-olah mau role-nya beda, berada di divisi yang berbeda, bahkan di kantor yang berbeda, di lokasi yang berbeda, bahkan negara yang berbeda, itu mereka seolah-olah bekerja bersama di dalam satu workspace yang sama, yaitu workspace-nya NetSuite ini. Dia secara real time, dia ada misalnya ada AP, AR, CFO, manufacturer, controller, dan sebagainya. IT, marketing, production itu bekerja dalam satu workspace yang sama. Misalnya tadi ya, ketika nanti kita bisa lihat lah gimana ketika misalnya dari sales dia ada closing, sales order masuk, itu mereka udah nggak perlu lagi tuh namanya lapor-lapor ke finance, Bu, ini ada sales order, saya email dan sebagainya, itu nggak perlu karena dalam NetSuite itu udah secara real time. Kemudian yang kedua, ini ada di kiri atas ada namanya reminder. Reminder ini kalau di sosial media sama kayak notification lah. Jadi ketika kita masuk kantor pagi-pagi buka NetSuite, itu langsung kelihatan outstanding kita apa aja. Kalau finance, ini ada misalnya ada invoice yang harus dikirim, misalnya seperti itu. Atau nih kalau misalnya ini contohnya sales manager ya, itu ada satu opportunity to close. Ini artinya ada nih satu prospek yang harus kita kejar untuk closing, kurang lebih kayak gitulah. Terus yang aspek ketiga adalah KPI. KPI ini dia ada bisa dalam bentuk grafik, bisa dalam bentuk tabel, bisa dalam ya seperti ini ya. Terus dan ini semuanya sifatnya drag and drop. Jadi di sini kita nggak perlu ada scripting, coding untuk gonta-ganti layout, bisa digeser ke mana, ke sana kemari gitu kan, bisa geser ke sini. Terus juga kalau misalnya layoutnya mau kita ubah jadi bentuknya seperti apa, itu bisa di sini. Terus kalau kita mau nambahin widget tertentu, kita pengen punya visualisasi tertentu di dashboard kita, tuh tinggal ditambahin dari widget-widget yang ada di sini. Dan ini bisa dibilang nggak perlu pakai skill IT apa-apa. Ini asal tinggal drag and drop aja jadi gitu. Nah ini contohnya di sini di KPI ada new lead, sales, kuotanya, forecast, new opportunity dan sebagainya. Misalnya kita mau ngelihat open opportunity, artinya opportunity apa aja sih yang prospek apa aja yang perlu kita kejar. Kita bisa ngelihat di sini nih, karena ada 16. Ini kita ada 16 opportunity yang harus kita kejar. Langsung keluar nih dari opportunity-nya, si sales representatifnya itu siapa gitu kan. Kemudian si sales representatif ini punya customer siapa, kemudian dia mau pengadaan apa gitu ya, misalnya kayak gitu. Ini bisa kita drill down nih, misalnya customer ini, opportunity number ini bisa kita drill down, sebenarnya ini opportunity apa sih gitu. Nah ini kalau kita edit, kita bisa lihat di bawahnya item gitu ya, artinya dia mau ada pengadaan apa aja sih gitu. Kalau misalnya Mbak Lia dia konsultan IT, misalnya entah pengadaan server, data center segala macam tuh dimasukin ke sini nih itemnya. Kemudian di communication itu ada misalnya activities itu ibaratnya aktivitas apa sih yang akan dilakukan oleh si sales tersebut.
untuk ngejar closingannya gitu ya, untuk ngejar si opportunity ini. Apakah mau diajak makan siang, mau diajak makan malam, mau diajak main golf, itu tinggal dipencet mute task di sini. Ini kayaknya nggak kelihatan ya. Saya coba ganti screen dulu. Oke, ini kalau misalnya kita pencet new task, udah kelihatan kan Mbak Lia ya? Oke, nah ini bisa kita tulis nih aktivitasnya apa sih untuk ngejar si customer ini atau ngejar si opportunity ini. Misalnya si Mbak Lia mau ngajakin kliennya main golf, itu bisa ditulis di sini nih. Nanti jadi misalnya si sales representative yang ngisi aktivitas di sini, nanti si sales manager bisa langsung lihat, oh dia tuh aktivitas ngejarnya ini loh, kayak gitu. Oke, kita terus misalnya kita balik lagi. Terus misalnya si salesnya udah melakukan aktivitas untuk closing gitu, terus habis itu oh nih si prospeknya nih udah tertarik, dia minta quotation. Itu nggak perlu kita ribet-ribet, tinggal di sini ada new file, terus kita bisa keluarkan quotation di sini. Nah ini ketika udah di sini bisa dibikin nih quotationnya, misalnya untuk pengadaan apa, sales representatifnya siapa, itemnya apa dan sebagainya. Informasi-informasi dimasukkan ke dalam sini, itu kan. Kalau sebelumnya sudah tercatat di opportunity-nya ada dia tertarik sesuatu udah dimasukin sini, tinggal di save. Nanti si historical atau data quotation akan masuk nih di sini, dari perusahaan mana aja, kemudian quotationnya apa, bisa kita lihat di sini. Misalnya kita lihat yang quotation yang udah jadi gitu ya. Nah, ketika di dalam quotation nanti kita juga bisa ngelihat pertama ya, ini quotationnya kita bikin untuk tanggal berapa, kemudian statusnya, apakah dia dalam proses purchasing, apakah dia dalam negosiasi, apakah kita lagi ngirim proposal, atau kita lagi ini mau ngedeketin decision makernya, entah CEO-nya atau semacamnya, apakah lagi proses diskusi, apakah atau misalnya dia udah drop gitu, dia bisa dilihat di sini gitu. Kemudian itu status, kemudian probability ini inilah penilaian kualitatif. Ini misalnya dia purchasing, terus kira-kira nih si klien ini berapa persen sih peluang dia bakal closing. Nanti bisa ditulis probability-nya di sini. Ini juga nanti bisa jadi manajer juga bisa analisis ini mana yang perlu diprioritaskan dan sebagainya. Kemudian expected close, dia berapa lama lagi sih kita bakalan closing loh, kira-kira nih si customer butuh barangnya untuk bulan depan kah, untuk 3 bulan lagi kah. Ini bisa kita tulis expected closingnya di sini gitu. Nah terus kalau misalnya udah jadi gitu, misalnya quotation udah dikirim, kemudian quotationnya diterima, oh nih approve nih, kita harganya cocok dan sebagainya, kita bisa langsung bikin sales order dari quotation yang ada, jadi nggak perlu nulis sales order dari nol gitu. Ketika dari quotation yang udah kita kirim jadi sales order, nanti apakah yang di order sesuai dengan di quotation jumlahnya atau enggak, bisa kita edit di sini setelah ngisi formnya.
Nanti di sini ada inilah riwayatnya, sales order apa aja sih yang udah masuk ke kita. Ini bisa kita lihat isinya yang udah jadi. Ini semua informasinya ada, informasi kliennya, termin pembayarannya, itemnya, seperti itu. Kemudian terakhir di dalam sales order juga ini ada statusnya nih yang kayak gini nih. Ini misalnya statusnya bill, ini berarti si sales order ini dari finance kita udah ngirim billnya ya, kayak gitu. Nanti ini secara real time gitu kan, ketika sales order masuk nanti apakah dia perlu approval, apakah langsung masuk ke dalam finance dan accounting, itu nanti bisa kita atur workflow-nya. Nanti itu secara real time, sales order masuk, finance accounting langsung tahu. Nanti begitu dia udah nge-bill si customer, nanti akan statusnya juga otomatis berubah di sini secara real time seperti itu. Nah, itulah flow yang di bawah ini nih, dari opportunity masuk quotation sampai jadi sales order. Kemudian kita selanjutnya akan bahas apa yang terjadi sebelum opportunity gitu kan. Ini kan ibarat opportunity itu udah jelas gitu ya, customer siapa mau beli apa. Nah, ini sekarang kalau salesnya mau prospecting gitu ya, kita mau ngadain pengadaan apa, kita nyari siapa yang mau beli gitu kan. Itu berarti kita dari manage leads-nya, kemudian jadi prospek, kemudian jadi customer gitu. Itu baru dia nanti akan jadi opportunity dan quotation. Kemudian nanti kita juga akan bahas tentang sales quota gitu ya. Ini halaman yang nanti akan terpisah. Tuh. Pertama, kalau kita lihat di leads, kita bisa lihat namanya leads overview. Leads overview ini apa sih? Yaitu data-data customer yang kita prospek gitu. Misalnya kita ketemu sama siapa gitu kan, mau kita prospek, kita udah dapat kontaknya, itu bisa masuk ke sini. Jadi di sini keluar samalah ada remindernya gitu ya. Misalnya ada 3 quote expiring this week, artinya ini ada 3 quotation udah kita kirim gitu ya, tapi belum jadi sales order. Ini perlu kita kejar nih kayak gitu sebelum harganya berubah. Kemudian di sini ada daftarnya ya, daftar leads, prospect, customer kayak gitu. Dan ini dilihat company-nya siapa, kontaknya apa. Kemudian ini bisa kita lihat juga nih kalau kita geser statusnya apa. Kemudian nanti bisa kita lihat aktivitas terakhirnya apa, leads-nya datang dari mana dan sebagainya. Kemudian KPI-nya, KPI sales-nya ya, leads-nya berapa, terus new lead-nya berapa, new business, new customer itu berapa, dan sebagainya. Kemudian misalnya si sales dapat kontak baru nih, ya udah dia nggak perlu bikin halaman susah-susah, tinggal di kiri ini udah bisa ada add new lead, nama company-nya apa, terus dia bertransaksi dengan subsidiary kita yang mana, websitenya apa, nomor HP-nya berapa, emailnya apa, terus langsung bisa kita save, langsung jadi daftar leads kita tuh. Kemudian misalnya udah jadi lead nih, terus kita mau tracking aktivitasnya. Misalnya nih ada lead, perusahaannya namanya yang tadi nih Abot gitu ya. Ini kita tinggal ada kolom search-nya, tinggal search Abot. Nanti di sini kita bisa ngelihat dash itu artinya dashboard. Jadi NetSuite setiap kali ada satu leads itu dia punya dashboardnya sendiri, namanya customer dashboard. Di sini semua tracking aktivitas dan informasi leads tersebut masuk ke dalam sini gitu ya. Ada inilah customer detailnya, informasi customernya, kemudian KPI-nya, misalnya ada recurring sales atau enggak sebagainya, apa aja yang mau kita jadiin KPI. Kemudian report bisa dipilih di sini. Kemudian misalnya item apa aja yang terjual ke mereka gitu ya, jadi bisa kelihatan di grafik di sini. Riwayat transaksinya, misalnya kapan dia bikin kapan kita ngirim quotation, kapan dia bikin sales order,
kemudian kapan invoice dikirim dan sebagainya, ini semuanya terekam di sini. Begitu pula aktivitas sales yang kita lakukan atau account management, apakah mau calling, apakah mau ngajak makan, main golf, tuh di sini nanti keluar daftar aktivitas yang tadi kita udah bikin kayak gitu. Nah, terus di sini kalau misalnya kita mau lihat lebih detail lagi, bisa klik view di sini. Nah, di sini keluar sama lah kayak tadi, ada informasi-informasi tentang customer atau leads-nya. Kemudian kita bisa ngelihat di communication. Communication ini ada daftar aktivitas apa aja yang kita lakukan. Kemudian ada message juga. Jadi kita bisa ngerekam nih kalau kita email-emailan sama customer tersebut gitu ya. Ini emailnya dikirim tanggal berapa aja, topiknya tentang apa, itu bisa kita lihat kembali email-email yang kita kirim. Jadi udah nggak perlu lagi ngecek-ngecek email secara manual, itu customernya apa udah bisa langsung dilihat daftar emailnya di sini gitu. Gimana caranya kalau misalnya kita mau ngirim email baru gitu ya? Ya tinggal di pencet ini email, akan keluar nih ininya nih, halaman buat kirim email. Si customer siapa, alamat emailnya apa, kemudian pesannya apa gitu ya. Kita bahkan bisa punya template juga, template buat follow up lead, template buat nge-track ini dan itu gitu ya. Kita tulis message-nya apa, kemudian misalnya kita mau attach quotation, proposal atau company profile, bisa di attach di sini. Gitu caranya untuk kita bikin email itu dari sisi komunikasi. Terus kita bisa ngeliat juga dari sisi sales, itu akan kelihatan misalnya nih dia udah pernah beli item apa aja sih gitu ya, pembeliannya jumlahnya berapa, kapan, itu bisa kita drill down di sini. Kemudian dari secara finansial itu juga ini biasanya keperluan untuk finance accountingnya ya. Misalnya penjualan dari dia itu masuknya ke chart of account apa sih gitu ya. Terus currency-nya apa, termin pembayarannya berapa hari atau berapa bulan, terus price level. Ibaratnya biasanya tuh kalau misalnya kita perusahaan B2B trading, itu biasanya distributor tuh kita kasih level-level gitu kan, dari mulai yang levelnya itu pengecer atau reseller sampai yang sifatnya kayak supermarket atau semacamnya. Itu nanti biasanya diskon yang kita kasih beda-beda. Nah inilah pakai namanya price levelnya. Kemudian informasi tax ya, NPWP-nya berapa, terus pajak apa aja yang kita urus dengan transaksi itu. Kemudian balance, ini biasanya kalau sifatnya pakai customer yang sifatnya pakai customer deposit. Jadi biasanya customer punya deposit dulu gitu ya, ngirim ke kita deposit ataupun DP gitu, terus nanti begitu ada transaksi tinggal dipotong dari deposit, itu juga bisa. Kemudian ya tadi informasi kartu kredit, currency, group pricing, item pricing dan sebagainya, hal-hal yang sifatnya secara sales. Nah itu udah kita sampai ini nih, dari manage leads, prospect sampai customer. Kemudian terakhir adalah kita ngelihat manage kuota. Apa sih manage kuota itu? Bisa kita lihat reportnya di ini nih, forecast gitu. Terus kita misalnya kita lihat reports nih, forecast versus kuota. Kuota itu kalau di Indonesia itu biasanya disebutnya target sales atau sales target lah. Jadi ada sales representatif, ini salesnya siapa aja, ada Mbak Lia dan lain-lain. Kemudian kuota targetnya berapa sih gitu. Nah kemudian dari closingannya nanti si NetSuite bisa ngitung nih kira-kira gitu ya, kira-kira nanti di akhir quarter atau di akhir tahun gitu dia bakalan closing berapa sih gitu ya. Dengan performance yang sekarang kira-kira dia bakal memenuhi kuota apa enggak sih, sehingga nanti sales manager bisa ngelihat sales mana sih yang secara performa, oh ini kayaknya dia bakalan melebihi kuota nih, berarti ya udahlah santai lah sama dia,
bisa dilepas gitu ya. Mana sales yang bisa dibilang perlu perhatian lebih. Oh, ini ternyata kalau dilihat dari closingannya dia diprediksi di bawah kuota nih, maka dia perlu treatment, perlu support apa, perlu bantuan fasilitas apa dan sebagainya gitu. Terus juga pastinya aktualnya berapa, so far dia udah closing berapa sih gitu. Terus ya variance ini dia lebih ke arah statistikal. Dia sebenarnya ibaratnya seberapa jauh sih melesetnya dari kuota kayak gitu. Nah ini bagaimana perusahaan yang sifatnya B2B, terutama yang sifatnya trading, wholesale, grosiran yang biasanya pengadaan ke perusahaan lain atau bahkan ke pemerintah, itu untuk nge-track proses sales mereka dari mulai prospek, leads gitu ya, sampai performance si sales representatif mereka sendiri. Dan itu buat NetSuite itu masih masuknya base license, jadi nggak perlu modul yang aneh-aneh. Tinggal NetSuite itu ketika dia kita implementasikan itu punya dua pilihan, mau financial mid market gitu ya untuk B2C, atau mau mid market yang dia untuk B2B. Ketika dia untuk B2B itu udah nggak perlu punya CRM tambahan di luar, nggak perlu punya sistem yang aneh-aneh, itu semuanya sudah tercakup di dalam NetSuite mid market gitu. Selanjutnya saya balikin ke Mbak Lia untuk sesi tanya jawab ya. Baik, terima kasih Pak Fikri. Oke, selanjutnya kita mungkin jika Bapak Ibu ada pertanyaan, boleh drop di chat box kami ya. Nanti akan kami bantu jawab gitu. Boleh, silakan jika ada yang mau bertanya, silakan dituliskan di chat box. Oke, mungkin belum ada pertanyaan ya dari teman-teman atau Bapak Ibu semua. Mungkin selanjutnya kita akan masuk ke sesi door prize ya. Dan ini hadiahnya adalah untuk TWS seperti itu. Nah, mungkin untuk proses door prize-nya itu bisa kita. Oh, ini ada pertanyaan. Yes, baik. Pak Doni bertanya bahwa budget mulai dari berapa kalau memakai sistem ini di perusahaan menengah? Oke, ini boleh Pak Fikri yang bantu jawab, mungkin ya? Oke. Ini ya Pak Doni, makasih pertanyaannya. Jadi pertama kita yang perlu saya sampaikan, NetSuite ini dia adalah sistem yang cloud. Jadi kalau Pak Doni ngelihat NetSuite itu jangan disamakan sama ngelihat software yang kayaknya bahkan sekarang software yang nggak cloud, artinya yang sifatnya itu cuman beli putus, kayaknya udah jarang. Karena Microsoft Excel aja sekarang udah harus subscribe Microsoft Office 360 kalau nggak salah. Kemudian kayak macam Photoshop juga sekarang modelannya udah harus subscribe Adobe-nya ya. Jadi ini juga sama, Oracle tuh sifatnya subscription, dan subscription ini tahunan, dan itu bayarnya bukan ke Intalogi gitu ya, bayarnya bukan ke Mbak Lia, bukan ke saya, tapi ke Oracle-nya langsung. Jadi kita bukan, jadi Intalogi ini bukan middleman lah, bukan makelar, kita bukan makelar. Jadi Bapak bayar tuh langsung ke Oracle gitu. Jadi komponen yang pertama adalah subscription gitu. Terus yang kedua adalah ada namanya implementasi. Nah, karena yang tadi yang adanya software ini kita harus implementasikan, kita harus konfigurasi sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Maka di situ ada juga jasa konsultannya yang untuk mengimplementasikan itu. Nah, disitulah baru bayarnya ke Intalogi. Nah, perbedaannya apa? Subscription bayarnya tiap tahun,
kalau implementasi itu bayarnya sekali gitu ya, bisa dibagi jadi sekitar 9 termin gitu. Tapi intinya dia modelan sekali bayar. Begitu implementasi selesai, sudah selesai. Kecuali kalau misalnya mau ada IT supportnya gitu, itu baru bisa subscribe lagi ke Intalogy. Nah, kemudian komponennya kalau dari subscription itu NetSuite kita buka aja lah ya, financial mid market itu startnya dari sekitar $11.000 gitu ya. Mid market itu sedikit di atas itu, saya kurang hafal berapa ya, sekitaran $11.000-15.000 per tahun. Dan habis itu minimal user itu 5 user ya, 5 user, satu usernya itu 120 per bulan. Jadi kalau misalnya kalau misalnya di total lah, ibarat NetSuite terus kita cuman pakai mid market doang gitu ya, kita nggak pakai modul yang lain-lain, terus usernya juga cuman 5-10, itu masuk budget di sekitar $15.000 per tahun subscriptionnya ya gitu. Itu nanti silakanlah Google atau kalkulator lah itu berapa kalau dirupiahin ya, atau mungkin Balia lebih hafal tuh kalau misalnya dari dolar ke rupiah, dia biasa modelan ngitung-ngitung dolar tuh Balia tuh jagonya. Kemudian untuk untuk jasa implementasinya itu kurang lebih sama atau sedikit di atas dari subscription setahun. Jadi misalnya setahun setahun tuh subscriptionnya 15.000 ya, implementasinya nggak akan jauh-jauh dari situ lah, 15.000, 16.000 nanti dirupiahin sama Simbalia itu ya. Biasanya begitu. Tapi ya itu nanti kita tetap pada akhirnya setiap kali ada company yang membutuhkan itu, kita pasti akan lakukan assessment modulnya apa aja, usernya butuh berapa, dan itu bisa bervariasi ya dari setiap customer tergantung dari skala perusahaannya gitu. Yang pasti subscription dan implementasi NetSuite ini menyesuaikan dengan ukuran perusahaannya masing-masing lah gitu. Nggak kira-kira perusahaannya kecil tapi kita patok gede atau semacamnya, kayak gitu. Apalagi ya mungkin itulah, kalau Mbak Lia mau nambahin silahkan. Oke, simplify-nya sih mungkin kita bisa bilang kalau itu kita scalability, di mana kalau misalnya perusahaan itu masih hanya kebutuhan sekedar finance, purchasing gitu ya, sales, itu kita starting itu yang standar ERP seperti itu ya, standar Oracle NetSuite itu bisa di startingnya dari 300 jutaan seperti itu. Nah, jadi Bapak Ibu kalau misalnya mau tahu lebih detail ya mengenai berapa sih untuk investasi menggunakan sistem Oracle NetSuite untuk perusahaan Bapak Ibu, itu nanti bisa kami bantu mengeksplor gitu ya. Kita lakukan assessment, kemudian kita lakukan pendekatan lebih detail ya mengenai bisnis proses di company Bapak Ibu. Seperti itu. Nah, karena Pak Doni tadi sudah mengajukan pertanyaan, nanti kita akan berikan gift ya Pak Doni untuk Bapak. Nanti dari pihak admin kami akan hubungi Bapak gitu ya Pak ya. Nah, kemudian mungkin saya kasih waktu sekitar ada lagi mungkin yang mau bertanya gitu ya selain Pak Doni. Jika memang sudah tidak ada, nanti kita akan tutup ya untuk acara webinar ini. Nah, nanti kalau misalnya Bapak Ibu mau diskusi lebih lanjut ya mengenai bagaimana Oracle NetSuite itu bekerja untuk bisnis Bapak Ibu, nanti bisa kami bantu melalui admin kami. Nanti akan coba untuk follow up ke Bapak Ibu seperti itu. Nah, mungkin dari kami itu saja untuk webinar kita kali ini. Sudah tidak terasa sudah 1 jam ya kita melakukan proses webinar ini gitu ya. Oke Bapak Ibu, terima kasih banyak atas waktunya ya. Happy weekend. Oh belum ya, udah kayak happy weekend. Oke, Bapak Ibu terima kasih. Selamat liburan ya, selamat Natalan dan Tahun Baru. Terima kasih, selamat sore.